Itu gila sih. 30 hari bisa jadwalnya bisa berapa? 37 kali. Karena kan satu hari 2 sesi gue. Gila. Sempet ada yang gede-gedenya segitu kali ya. Soalnya pertama kali foto studio yang rumahan seperti itu yang terkenal tuh gue cuma tahu foto lounge. Oh nggak tahu waktu itu katanya nggak boleh nih khusus anak PFT katanya. Kasian. Yaudah, jadi kita udahin aja ya hari ini. Oke, gue yang opening ya. Oke, kita ketemu lagi di The Dark Room Talk bersama gue Steven dan ini Michael seperti biasa dan ini ada Ahmad Dhani. Oh bukan Ahmad Dhani. Ada narasumber kita ini. Bam Samson. Siapa namanya? Sorry. Mario. Oh Mario, Bung Mario. Saya Mario Kak dari PFT Untar. Mario Otto Mulyawan, nama IG-nya tuh Yoyo Mario. Yoyo Mario, luar biasa. Ini juga legend juga ya. Di dunia wedding udah lama banget cuy. Legend ini legend. Udah umur 50 kayak. Maksudnya di dunia wedding udah 50 tahun lalu ya kayaknya ya. Oh belum? Kan kita sangkatan Mike. Lu umur berapa emang? Ya gue umur 35 lah. Nah, ya udah sama kan. aja pokoknya. Nah jadi Mar udah berapa lama Mar? Boleh ceritain dong siapa sih nih lo gitu dan lo udah berapa lama di dunia wedding gitu. Boleh ceritain lo perkenalan dulu nih. Soft dulu. Gua wedding photographer. Di dunia wedding kurang lebih berapa ya? 15 tahunan kali ya? Iya. Kurang lebih ya. 2000 berapa waktu itu? 2007 ya? Atau 2008? Gue juga lupa inget ya. Tapi waktu itu gue sempat ngumpetin umur supaya jualan ke klien gak malu. Itu sekitar umur 22-23 dah seinget gue. Tunggu, gak malu itu dalam artian lu masih terlalu bocah banget? Yes, kadang-kadang kan klien, oh ya ini udah kita nawar-nawar terus umur berapa? Oh umur 22, oh muda banget ya. Itu ada yang gak jadi gue waktu itu. Serius? Ya, akhirnya gue harus bohong, gue waktu itu umur 27-28, kadang 29. Lagi mateng-matengnya tuh ya? Iya pokoknya ya udah mature tapi gak terlalu tua. Karena kan gak terlalu jauh ya mukanya biar gak terlalu tua gitu loh. Oh, maksudnya biar gak, kok udah umur 35 tapi mukanya masih muda banget gitu. Iya, ngebohong gitu ya. Lu jadi gue ingetnya 23 lah kurang Berarti lebih. udah 17-18 tahun yang lalu. Ya nggak tahu juga makanya gue pikir 15 tahun tapi kalau diingat umur 22 gitu kayaknya ya sekarang kan kita tahu ya umur kita berapa Michael Hatcher ya kita kan sama nih. Ya kurang lebih. Kalau gue sih enggak lebih muda ya kayak daripada lo orang kayaknya ya. Lagi-lagi denial kata Bebe, oh silakan mau denial gitu kan ya. Oke. Oh berarti lu menarik, gue baru tahu lu sedikit tanda kutip memanipulasi umur waktu itu ya. Nah pertanyaan gue nih Mar. Waktu pas, kalau gue manggil dia Mar. Iya sama, gue karena juga dari dulu gue kenal dia Mario gitu kan ya. Nah yang menjadi pertanyaan gue tuh, kok lu bisa sih terjun ke dunia wedding sedangkan kita sama-sama satu kuliah nih ya, satu kampus kan ya. Dulu kan lu kan cuma kerjaannya kayak nongkrong gitu kan, gak pernah kelihatan dari fotografi kayaknya bahkan lu gak suka waktu kuliah ya. Gak tau nih gue nih. Gak aktif sih. Gak aktif ya? Karena waktu gak boleh diaktifin sama salah satu ini ya, perhimpunan ya. Jadi harus anggota dulu. Eksklusif gitu. Ya. Anggota harus bayar lagi. Wah, kan? Siapa sih namanya itu? Coba tolong sebutin. Ketua PFT itu. Kebijakan ketua PFT. Ketuanya dia. Siapa ketuanya? Gue minta izin aja gak boleh ya. Anjir. Parah banget. Oh gitu ya? Iya. Gila dulu siapa? mau hunting ke Ancol ya kalau gak salah ya. Dufan atau apa Dufan. gitu. Iya, ada acara gitu. Oh itu Mario. Iya. Oh gara-gara itu. Jadi dia gini amat ya gitu. Jadi dia benci sama gua. Wih benci. Jadi kayak ada sedikit rasa sakit hati sama gua gara-gara itu. Yang which is waktu gue perjelas sedikit. Waktu itu harus teman-teman yang di pendidikan dasar. Jadi harus bayar. Kalau mau ikut, kalau mau ikut, bayar. Semuanya uang lah pokoknya. Kalau mau ikut silakan, tapi harus bayar sendiri, uang masuk apa segala macam. Oh, iya gitu ya? Iya dong. Oh nggak tahu waktu itu katanya nggak boleh nih khusus anak PFT katanya. Kasian. Yaudah, jadi kita udahin aja ya hari ini. Udah cukup. Ini menarik nih pasti nih. Menarik. Enggak. Waktu itu emang kayak gitu, harus daftar dan waktu itu uang pendaftaran udah lewat. Karena kan kita harus dia maklum kita bersahabat dong. Gue bercanda. Kita bersahabat enggak apa-apa. Tapi lumayan kan jadiin kita terus kan. Iya betul. Jadi tambah dekat. Tapi ya yang menariknya itu dari Yoyo Mario itu dia nggak pernah kelihatan dari sudut fotografinya waktu kampus ya dulu nggak kelihatan tuh daya tarik dia ke fotografi gitu kan. Nah cuman sekarang bisa tiba-tiba
gua waktu itu freelance, tiba-tiba dia membentuk satu brand. Waktu itu terkenal banget tuh, Fiore, ya kan Fiore, ya. iya. Legend banget tuh Fiore tuh, yang which is waktu itu gua masih nge-freelance sama namanya Luna Fotografi. Itu tahun 2000. Senior kita juga ya. Iya, senior kita di Tarumanegara ya. Iya, iya, 2007 atau 2008 gue dia udah jadi freelance-nya dia tuh. Nah terus tapi dia salut sama Fiore. Dia bilang, Mike lu udah Fiore deh. 2009 sih. 2009 ya. Berarti dia 2008 udah bentuk, baru setelah itu muncullah Fiore kan. Nah, Iya, gue waktu itu pernah punya satu lagi sebelumnya, live fotografi dulu ada. Oh, nggak pernah tahu awal-awal gua. berkarir ya. Oh. Sama Teddy Tie. Teddy. Iya, dulu sama Teddy Tie dulu. Gue ya sekarang jadi Starlight. Oh, gitu. Nice. Nah, pas dia jadi Starlight, gue bantu dia sebentar terus gue bikin Fiore. Lu diajak kongsian. Lu bikin Fiore sendiri atau kongsi? Soalnya gue bertiga punya ya kan? Bertiga sama Devin sama Ciho dulu. Itu kongsian jadi ya bertiga tuh? Iya, kongsian. Kenapa awal mula bisa kebentuk itu Fiore? Ya. Siapa pencetusnya awal mulanya? Gimana ya? Ya sebenarnya sih dari ngobrol-ngobrol lah biasa temen ya gitu ya. Waktu itu kayaknya Ciho juga, kalau gue nggak salah inget ya, abis itu udah lama banget. Dia udah stop dari weddingku waktu itu. Oh Ciho dulu weddingku. Dan dia mau Ciho dulu marketing bagus di weddingku, jago banget dia. Cuma mungkin dia bosan kali ya atau capek gitu ya. Jadi dia ngobrol lah kita sama Devin. Gua sama Devin emang nempel kan. Oh temenan Hopeng. Dari si live fotografi terus Starlight. Nah akhirnya nempel gitu loh. Nempel terus ya, jadi cocok lah ya. Iya, akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya ya udah kita setuju yuk, coba yuk bikin Fiore karena kita kan fotografer ya. Kita butuh marketing yang bagus ya gitu. Betul. Ya. Sedangkan Ciho kan jago lah ya. Jago. Marketing ya gitu. Jago Ya. Jadi banget. makanya oke ya udah mendingan kita coba bikin usaha bareng gitu. Gue bisa motret ya kan, Devin bisa desain walaupun Devin juga bagus motretnya waktu itu. Cuma mutusin ya udahlah kita bagi-bagi tugas gitu. Nah akhirnya jadilah Fiore gitu. Tapi itu menarik ya, Fiore itu walaupun berdiri 2009 tapi itu meledaknya cepat banget karena ada marketing yang bagus juga tuh ya. Iya, Ya itu kan, kayaknya memang momennya agak pas juga. Pas banget ya. Nah, momennya agak pas sih jadinya. Iya. Kita juga kaget sih gitu loh. Kita juga Oh lu juga gak nyangka tuh ya? Gak nyangka. Ciho pun gak punya kayak punya ekspektasi atau punya goal, gue harus rame gitu. Waktu itu tahun pertama itu memang gila-gilaan banget sih. Iya tuh sampai gila banget sampai kayak waktu itu si Asun udah bilang wah gila sih ini Fiore keren banget nih, ramai banget Asun bilang gitu kan. Ya itu Ciho sih yang jago sih kalau menurut gue. Oh oke nice. Jago dia jualannya. Nah itu 2000 balik lagi nih, kenapa akhirnya lu bisa terjun ke fotografi? Terjun ke fotografi tuh awalnya dari kampus Mike justru. Oh. Gitu. Gue ini kan gue demen seni banget nih orangnya nih. Oh. Dan agak nggak mau ngalah gitu kalau soal seni gitu, nggak mau kalah gitu. Dalam arti kata dengan cara yang benar ya gitu. Iya. Nah, waktu kita baru angkatan baru tuh masuk, siapa ya yang pamerin foto di kelas gitu loh. Siapa bukan ya? gua kan pasti kan, ini gua lagi nanti kena. Bukan. Aduh namanya agak unik. Gue lupa deh, tapi gue tahu orangnya lah gitu. Angkatan kita. Justru di kelas gue gitu loh. Dia lihat foto sunset apa gitu. Oh gua nggak tahu. Gue dalam arti, gue kalau belajar juga bisa lah kayaknya. Ah gitu loh. Jadi mulai agak ada tertantang. Padahal gue nggak pernah pegang kamera sampai gue masuk kuliah itu. Terus kita ada kamar gelap kan? Ada. Nah Ya. kita masih belajar film kan waktu itu. Nah dari situ gue langsung gue bisa nih bikin foto bagus. Belum mau jadi fotografer waktu itu. Karena lu tertantang aja. Kayak gini dong gue bisa lah. Bisa lah kayaknya kalau semua seni dipelajarin bisa deh gitu. Gue demen soalnya ya. Oh. Gitu kayaknya gue bisa deh gitu. Foto kayak gitu. Oke, itu pas kuliah. Pas kuliah. Nah, abis itu kan belajar kamar gelap. Ya udah Kenapa tuh? darkroom iya benar. Oh iya bener kok ya. Bagus Cur. Iya. Terus. Ya udah mulai foto terus kita apa ya, 4days atau apa ya? Terus Foto beli desain digital. ya. Ingat nggak? Ingat ya. Ya kan Ya. kita sebentar doang kan yang film itu kan Ya. kayak setahun setengah gitu. Betul, Terus kita betul. masuk ke 4days Digital. kalau nggak salah. Iya. Nah harus beli digital. Oke. Nah abis beli digital ya gue makin serius lah. Gue makin senang karena menurut kita kan demen mencipta ya jadi orang. Betul. Nah itu paling gampang, paling cepet, terus bisa cari duit. Gue ngerjain kerjaan anak bawah. Padahal waktu gue kuliah fotografi,
itu nilai foto gue jelek-jelek. Oh. Karena kan nggak niat terus baru belajar gitu Terus kan. apalagi pakai film. Ya kalau yang film sih oke lah, yang digital justru. Oh, digital malah. Kayak malas-malesan kan yang kita di ruangan Pak Agus itu kan. Iya, curhat. Yang Iya. itu apa? Studio terbesar di ASEAN buat universitas sih. Widih. Nah, terus maksudnya ya gue udah mulai suka, gue udah mulai ngerti. Kayaknya film gue juga kerjaan anak bawah punya deh. Kayak iya, lu emang pokoknya kerjaan lu semua Mario gitu. Jadi gue tuh iseng aja cari duit gitu loh. Ada anak bawah kita, gue bilang sini gue kerjain gini-gini, nilainya bagus-bagus. Awal mulanya itu. Ya, pertama dari komersil lu tuh berarti. Komersil, terus sering ikut hunting. Dulu inget nggak yang ada hunting? Gue dulu di photographer.net. Oh iya, tahu ya. Main nggak? Nice komposisi kan. Iya, gitu. Warna bagus gitu kan. Gitu. Ya. Kurang oke tonnya imho gitu. Iya, ya kan? imho, iya. Ya kurang, maksudnya gue ikut itu dan banyak hunting. Baru hunting sebentar, tiba-tiba itu kan kita ngupload foto, tiba-tiba gue dihubungin majalah. Nah ini nih awal pintu gue masuk, gue juga baru inget nih setelah cerita nih. Ya. Jadi tiba-tiba ditawarin, halo mau nggak jadi fotografer kita? Oke. Di sebuah majalah di Kemang gitu loh. Oke. Oh, boleh juga ya, apa aja kan kita kan. Nah ya udah, gue datang diterima, tapi gue bilang gue masih kuliah, gue bilang gitu. Oh nggak apa-apa katanya. Ya udah gue jalan di situ. Oke. Terus titik awalnya tuh fotografer majalah jadinya. Fotografer majalah. Jadi masuknya dari majalah dulu itu. Bukan majalah wedding ya? Bukan. Oke. Majalah lifestyle. Oke. Nah setelah itu kan kalau salah lu sempat deket juga sama Pak Agus tuh ya. Pak Agus ke studio kita yang jaga studio ya, atau enggak? Ya enggak lah ya, dibilang deket enggak lah ya. Kan, cuma sering coba bantu-bantu aja. Bantu-bantu. Tapi bukan asdos ya. Iya bukan. Karena ngerti jadi bantu-bantu aja gitu, tapi nggak secara khusus lah. Iya soalnya waktu pas di studio kan di Untar itu emang studionya gede gitu kan ya. Gede banget. Jadi itu dia yang sering aktif buat bantuin di studio bantu-bantu itu. aja. Tapi gue waktu itu juga masih belum nyangka dia itu adalah seorang fotografer profesional gitu loh. Soalnya waktu itu kan gue sibuk dengan organisasi itu kan, yang eksklusif itu loh. Tapi menelurkan beberapa fotografer hebat kan. Betul. Nggak cuman perkumpulan itu doang sih, tapi tepatnya Taruman Negara itu memunculkan banyak fotografer hebat. Salah satunya lu sama ada ingat nggak Syah? Iya, Syah, iya angkatan kita juga itu. Iya, Rio Motret. Rio Motret. Itu luar biasa kan? Itu malah lebih nggak kelihatan lagi dia. Lebih nggak kelihatan. Kalau gue sebenarnya gue udah profesional, tapi gue nggak kelihatan di kampus. Makanya Pak Agus tahu. Tahu lu. Pak Kur tahu. Dia tahu gue ngerjain UPH, gue ngerjain apa. Jadi dia kadang-kadang suka, ya udahlah Pak saya ada ini, ya udah nggak apa-apa nanti saya bantu gitu loh. Oh nice. Jadi dia tahu sebenarnya, tapi gue nggak aktif. Gue di kampus kan nggak aktif memang, nongkrong doang gitu loh, nggak aktif. Apa BM apa gitu gue nggak aktif. Iya dia ini apa kupu-kupu kuliah pulang. Iya. Ya kan? Jauh-jauh teman kita. Iya. Baik, lu di Tomang di mana, gue di Kelapa Gading. Iya. Paling sama Acong. Ya Acong aja nggak main istilahnya. Wah. Jarang. Eksklusifan gitu. Acong dong kalau gitu dong kampret. Ya dia. Cong lu dia yang bener dong. Yang bener dong. Sekarang dia lagi asik buat minyak wangi. Oh iya. Katanya gitu, lagi belajar minyak wangi. Beda ya? Gua kan linen spray ya. Oh iya ini temennya Acong juga ya? Iya ini temen juga, anak tapi sekolah. Oh iya satu sekolah ya. Iya. Nah terus udah langsung tuh dari majalah agak ekstrim ya perubahannya kok kenapa lu melirik dunia wedding? Jadi gini, gue kan di majalah. Ini ceritanya panjang nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa, kita masih bisa sampai besok kok. Oke. Jadi ternyata abis itu gue di-cut di majalah itu. Oh. Kurang ajar emang. Dia kan waktu pertama build bareng gue. Karena dia nyari SDM murah kali ya. Karena gue kan bahkan belum graduate waktu itu. Iya. Iya kan? Nah dia cari SDM murah. Setelah kebutuhan alatnya meningkat, dia ambil di fotografer yang udah lengkap. Oh. Jadi gue dipecat lah. Tapi karena kayaknya gini ya, karena ini teman gue yang bilang, teman jurnalis gue bilang karena kerja gue bagus, gue direkomendasi sama majalah lain. Langsung majalah mau bikin juga. Sekarang masih ada Registry Indonesia. Gue fotografer pertamanya gue itu. Oh. Tahu kan Registry Indonesia? Pernah dengar? Nah, nanti coba dicek deh. Nah itu edisi awal gue tuh. Tunggu sebentar, sorry gua cut. Yang pertama udah nggak ada nih majalahnya. Udah nggak ada dan gue nggak mau sebut juga. Ya itu emang karena dampak dia jahat tuh ya. Iya. yaudah. Mungkin ya gue juga nggak tahu kita sih. Kita hempaskan pokoknya, ya. Gue lebih hoki lah masuk ke registry. Ternyata ini. disiapkan untuk sini. Iya, registry ini koneksinya bagus gitu loh. Oke. Portfolionya bagus gitu. Oke. Terus akhirnya? Nah lagi di situ
kan kita main nama fotografer.net itu kan, Ya. teman-teman hunting kan, Ya. akhirnya ada yang nempel sama gua. Oh. Jadi kita lah mau coba-coba bikin wedding fotografi. Oh. Dimulai dari fotoin temennya dulu. Oke. Nah udah masuk dari situ. Teddy Tia pun ketemunya di Fotografer di FN. Iya di FN. Oh menarik, FN Di ternyata FN nih tuh. gue panjang banget ngomongnya. Iya. Di FN bener. Oh. Nah jadi akhirnya ketemu Teddy, ya udah pertama ketemu yang satu ini dulu, namanya Om Denny. Denny. Ya Denny, bukan. Denny Ada siapa? Denny Ramon Ratulangi, DRR. Nggak tahu. Ya ada Terus? Denny Ramon, abis itu gue join, gue barengan dia dulu tapi belum bikin nama, pokoknya bareng dulu. Kayaknya kurang berjalan dengan baik ya waktu itu, tapi nggak musuhan ya, gue nggak ada yang ribut sama teman-teman gue. Terus ketemu Teddy T lebih serius, ya kita bikin nama Teddy T, live fotografi, Fiore, Antea sekarang. Nah, Gitu. itu nanti ntar gue keep ya. Iya. Gue penasaran juga kenapa bisa akhirnya ke sana. Jadi perjalanan lu itu, gue mau nanya sebenarnya tentang Fiore ini nih. Kan Fiore dia rame banget, Betul. ya kan? Ramenya tuh bahkan sampai lu buat namanya foto lounge ya. Fotolan studionya. Iya studionya ya kan. Ceris dulu. Second line-nya. Second line Cheris, tapi lu buat juga kan foto lounge kan. Itu Fotolan bisnis itu kalian studio, juga kan ya. Studio doang ya, karena kita sewa satu rumah. Hah? Kan kita juga butuh studio, Ya. kita juga sewain. Ya, itu juga boom. Boom itu. Itu gila 30 sih. hari bisa jadwalnya bisa berapa? 37 kali. Karena kan satu hari 2 Anjir. sesi gua. Gila. Sempet ada yang gede-gedenya Iya. segitu kali ya. Soalnya pertama kali foto studio yang rumahan seperti itu yang terkenal tuh gue cuma tahu foto lounge. Yang Iya, lainnya gue nggak tahu. iya. Ya kan ya. Kalau kalian pionir nih. Nah yang mau gue tanyain tuh udah kebentuk Fiore. Terus dibentuklah awal mula foto lounge dulu dong. Baru setelah itu sebentuklah si anak foto itu Cheris. Ya Ceris kan? ya. Yang second line yang murahnya Second line si yang benar. foto ya kan. Iya. Bagus banget semuanya. Tapi yang tiba-tiba yang buat kaget itu sekitar 2015. tiga tahunan deh ya. Enggak lah. Oh, enggak, panjang. 2014 2015 kurang lebih. Nah itu udah panjang kayak gitu tiba-tiba boom putus semua. Padahal udah foto launch rame banget. Kalau Ceris mah gue gak terlalu lihat deh ya. Kayak Ceris juga katanya rame cuman gue gak terlalu. Enggak, Ceris tuh kendalanya waktu itu duit kita dibawa kabur sama marketing kita. Karena nggak diawasin, kita pameran apa gini-gini tiba-tiba hilang. Hilang aja duitnya. Iya, terus ternyata dibawa kabur duitnya. Orangnya masih Jadi ada tuh. akhirnya kita putusin, terus masih lebih rame Fiore-nya. Oh iya. Jadi kita putusin ya udahlah gabung lagi aja lah, kita satu manajemen biar lebih ngawasinnya lebih baik gitu loh. Nah itu foto launch juga sebenarnya. Sekarang foto launch masih ada gak sih? Udah nggak ada. Udah gak ada ya? Nggak. Oh sempet Gue digrogol. nggak tahu sih Ciho pegang, kayaknya udah nggak ada juga deh. Sempet 3 ya? Sempet 2 foto launch. Digrogol sama di Grogol Tanjung sama Duren. Di Tanjung Duren. Sebelum pandemi sih masih ada waktu itu. Habis itu kita Oh, masih ada. pindah lokasi lagi. Itu foto launch-nya udah 2 di dalam satu tempat. Kita sewa tempatnya lebih gede lagi waktu itu. Wah gila itu kalian tuh benar-benar diberkatin banget tuh ya. Dikasih rezeki pada saat itu lah. Boom boom Iya, boom iya, boom. iya. Nah kenapa akhirnya cut off putus? Jadi mungkin ada beberapa hal pribadi yang gue nggak bisa kasih tahu alasannya, tapi alasannya adalah di manajemen gue, gitu loh. Bukan Ciho gimana gue cerita ya, ini agak pribadi. Sensitif ya nggak apa-apa. Jangan ceritain Jadi kalau gitu. intinya adalah Masalah manajemen aja? Ada satu marketing kita tiba-tiba menghilang, udah gitu aja. Oh dari basicnya tetap kayak Ceris juga dong ya? Tapi dia nggak bawa uang, cuma dia membuat jadi rusuh kan, kita klien banyak nih. Jadi pontang-panting kan. Oh, gitu dalam semua kan. yuk Iya, jadi berantakan. aduh gila. Akhirnya mungkin kemarin kita kayaknya Fury ada 6 tahun ya. Itu udah capek banget gitu loh. Oke. Kita sampai nggak sempat development. Karena baru dari tahun pertama aja. Udah rame banget. Kalau gua nggak salah ya, ini baru buku customernya aja ya. Dulu masih pakai buku customer itu mau 400 gue dulu. 1 tahun? Iya. Seingat gue ya dulu ya. Gila. Makanya lu tahu kan Cur, yang kita wedding bisa 7 satu hari. Tahu. 5 ya kan? Iya, karena Gila. ada Fiore juga kan. Dulu kan Cur bareng gua, bareng Syukur sama gitu. Aga juga. Sama Itu Aga. itu pantesan tuh waktu pas si Luna fotografi mau hire Aga, pasti jadwalnya full sama Fiore semua. Iya, karena waktu itu kita udah sampai dulu 6-7 kita sampai wah kayaknya kualitas nggak bagus. Iya, gila nggak? Kualitas nggak bisa nih kayak gini nih gitu. Turunin jadi 5 aja. Tapi tetap nggak bisa juga. Jadi kita turunin se fotografer utama kita. Dulu kan ada David, Adi,
gue. Oh iya, David, Kadang ya, David juga turun. Brad terakhir setelah David. Oh iya. Gila, Fiore ternyata menghasilkan dari Sydney, menghasilkan banyak fotografer hebat juga tuh ya. Sekarang banyak yang fotografer yang lulusan dari Fiore itu banyak juga tuh. Ya bukan lulusan ya, mungkin ya abis dari gua gitu ya, gimana ya. Binaan Mario. Anjir, binaan. Iya, karena menurut gua Mario tuh banyak membantu orang untuk di lapangan gitu. Jadi kalau menurut gua Mario tuh orangnya care gitu sama timnya. Jadi dia ngeliat, oh lu apa ya, dia pengen memajukan orang-orang yang termasuk gua juga gitu. Iya. Jadi dia selalu kasih masukan, ini itu ya biar Ya, jadi ya semuanya okay ya jadi lah. lah gitu. Kalau yang nggak sensitif ya, Mike. Iya. Ada beberapa temen yang gue kasih tau malah sensitif. Oh, jadi dia tuh sebenarnya pas ketika di lapangan bagus yang ngasih tahu itu artian secara profesional ya galak-galak gitu ya. Iya, gue kalau kerja mungkin agak kurang nyenengin ya, Cur ya. Kalau dibilang galak sih enggak sih maksud gue. Tegas. Kalau Mario mah tipe orang bukan yang ngasih tahu di lapangan Iya, gitu. benar. Setelah selesai gitu dia atur janji Review. sama kita gitu. Oh nice, Gitu. bagus dong. Itu mah oke dong. Bener-bener sampai sekarang gue nggak pernah ngasih tau di lapangan karena gagap orang kalau dikasih tau di lapangan. Malah jadi gak enak suasananya. Enggak, bukan misalnya, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh. Lu kan jadi kayak, aduh, gue gimana Jadi ya? bingung nanti Aduh, orang. nggak boleh gini ya. Padahal kan dia cara kerjanya masih sama kan. Terus kalau lu bilangin dia mesti rubah, tapi dia bingung. Nah itu buat gue bahaya. Jadi gue selalu kasih tahu Curut tuh kalau lagi datang main, kalau gue lagi ke tempat dia gitu. Sama teman-teman kalau lagi nongkrong ngobrol-ngobrol gitu, baru kayaknya lu perlu gini deh, lu kayaknya perlu gitu deh. Gitu. Oke. Kalau lu mau, masalahnya kan gak ada untung, gak ada rugi buat gue ya. Ngasih tau mereka ya. Lu kasih tahu yang baik buat mereka. Kalau mereka nggak mau terima, ya terserah lu, Iya. kan. Kalau lu akhirnya baper, ya kalau baper, gue kalau tahu dia tiba-tiba mulai baper terus mulai ngojlok-ngojlokin gue gitu, misalnya, ini katanya gini, katanya, oh ya udah lain kali gue ngapain ngobrol lagi. Iya. Orang gue ngasih tahu ilmu kok jadi malah dimusuhin kan. Konyol. Iya maksudnya ya ngapain capek-capek, mendingan cari yang mau denger aja, kalau nggak denger ya udah. Ngapain habisin energi lu buat orang-orang yang nggak mau ya? Iya. Nah tapi, Belajarnya dari mana? Nah gue tuh belajar Experience kah atau belajar dari mentor siapa gitu? Gue mentor khusus sih hampir nggak ada ya, karena waktu yang di FN itu kita kan zaman, gue nggak tahu ya, mungkin di angkatan kita tuh passion banget ya kita ya, mau motret, mau video gitu ya. Yeah. Jadi kita nggak bisa belajar dari satu orang. Kayak lu, oh ini bagus nih fotonya, gue samperin, gitu loh. Oh ini bagus, gue samperin datang, walaupun malu-malu, boleh ngajarin gini-gini gitu. Nah dari situ gabung-gabung, terus karena menurut gue agak sulit ya. Untuk nanya orang langsung, banyak yang nggak mau kasih tahu, banyak yang ya kita kayak dimainin lah, lu tunggu dulu deh, gini-gini, gue gini dulu, gue gitu loh. Kayak tapi ya nggak apa-apa, waktu itu zaman belajar gue terima. Jadi gue belajar metode learn from the others gitu loh. Kayak gue kayak nanti mau bikin workshop tuh salah satunya learn from the others. Jadi lu dengan lihat fotonya aja gitu, dengan lihat karyanya, lu bisa belajar gitu loh, lu ambil intisarinya gitu loh. Mungkin kalau kita ngomong konyolnya, lu jangan ambil posenya, lu bisa hafalin pose berapa banyak sih? 1.000, 120, lu nggak bisa hafal gitu. Tapi kalau lu tahu maksudnya gitu ya, kenapa dia bisa bikin gini? Nah kalau lu tahu itunya, lu bisa lebih gampang gitu loh. Explore-nya. Iya, explore lebih banyak. Jadi lu nggak perlu hafal, lu cuma perlu dapat hintnya aja, terus lu langsung bisa explore. Betul. Nah gue akhirnya belajarnya dari situ. Karena kan kompetitor waktu itu nggak banyak tapi kuat-kuat ya. Zaman itu ya, zaman Fury kompetitor nggak banyak tapi kuat-kuat. Bener. Itu pada masa-masanya Luna Fotografi, Fiore itu benar-benar kayak, menurut gua balancing semua tuh dapet, ya nggak? Maksudnya kayak mereka saling bersaingnya sehat tuh. Harganya tuh nggak banting-bantingan harga waktu itu. Iya kan ya? Ya ada, cuma mungkin bukan sedikit fotografi lah ya. butik kayak kita lah gitu loh. Mungkin ya ada lah, tetap ada yang gila-gilaan mah ada. Gua nggak ngerasa sih waktu itu sih. Karena ada ya. Gue nyemplung banget di dunia wedding kan. Jadi oh ya gila deh. Nah tapi yang beruntungnya ya teman-teman ya di sini nih, buat yang denger nih, gue sharing sedikit lah ya. Kayak gue dulu kan asik banget dengan berorganisasi, terus kayak lebih ke arah fotonya itu bukan foto komersil gitu kan ya. Tapi memang dipakai untuk akhirnya terjun ke komersil juga, tapi as a freelance. Gue nggak coba tuh. Kebetulan tuh jalan hidup gue sama Mario ya lebih beruntung jauh Mario, karena Mario akhirnya dia bisa dapat banyak pelajaran dari ya tadi yang dia learning from others gitu kan ya. Dia kemauan belajarnya kuat banget. Sedangkan kalau gue kayak diumpanin gitu loh, kayak gue freelance dapat duit enak nyaman, gue nggak tahu bisnisnya. Sedangkan lu berdarah-darah, lu tahu bisnisnya, lu ditipu orang, dibawa kabur duit lu ya kan ya. Nah di situ akhirnya yang tadi Denny tanya,
dari mana sih lu belajar? Kalau menurut gue dari pengalaman. Bener gak? Iya, ada juga dari pengalaman. Iya kan? Leadership lu kuat jadinya. Di sini gue lihat tadi kan kayak Curut bilang dia tuh care sama orang-orang yang dekat sama gue lah, maksudnya kerja bareng gue lah. Iya, kerja bareng sama lu. Kerja bareng, bukan ya. Deket ya, kerja bareng yang turun sama lu care, lu mau kasih tau dia hal baik nih. Ya itu berarti sisi leadership ya kan udah ada dari situ ya kan. Nah, terus yang gue catai ya tadi kemauan belajar juga kuat. Nah, tadi yang mau gue bilang beruntung banget kalau makanya jadi gue encourage juga nih teman-teman ya. Kita bisa encourage lah ya. Ini media untuk encourage mereka, jangan lu kasihkan di freelance doang, tapi lu harus punya tantangan tersendiri apa ya, berpikir bisnis kayak lu ya kan? Jadi kalau menurut gue, bukannya ini ya, gue jujur aja ya, gue seumur gue berkarir jadi fotografer, gue gak pernah jadi freelance. Hampir jadi tapi gak jadi akhirnya. Untung. Iya, makanya, nah kadang-kadang mungkin orang yang jadi freelance terus, itu memang mungkin dia gak terlalu passion gitu mungkin. Iya. Mungkin ya. Ini gue ya, gue ya. Maksudnya bukan mengecilkan, enggak sama sekali. Cuma kayak tanggung jawabnya beda. Iya, jadi gue jadi freelance aja gitu loh. Gue tinggal ikutin lu mau apa. Gue punya kemampuan segini, lu mau pakai nggak gitu. Yeah. Tapi buat orang yang berani buka sendiri gitu, dia kan pasti mau nunjuk, gue punya karya lo ini. Gue pengen pengen tunjukin nih gitu loh. Iya. Tapi ya memang resikonya besar sekali. Iya. Jadi pokoknya ini bukan tentang mengecilkan betul. sama sekali enggak ya. Iya, enggak. Gue juga dulu pengen jadi freelance kan. Iya. Waktu zamannya peralihan itu kan dari Fiore ke Antea itu kan. Gitu gue pikir jadi gue freelance aja lah gitu misalnya gitu. Sempat ngobrol sama gue. Oke, menarik. Ini kenal-kenalin tuh kalau yang kenalin dong. Gitu. Tapi belum ada yang manggil. Gue masuk Antea gitu. Jadi gue nggak merasakan kenikmatan menjadi freelance. Menurut gue freelance juga ada nikmatnya Cur ya. Ada. Nggak pusing ya kan. Networknya jadi banyak. Networknya banyak, lu bisa kerja di mana-mana. Yang satu nggak isi, yang satu bisa isi. Nah, pengalaman lebih banyak gitu loh. Jadi sebenarnya plus minus ya. Jadi kayak gue dulu kan gue freelance, makanya gue berani ngomong kayak gitu. Bener kata lu. Kalau gue tuh kayak yang tadi bilang apa tuh ya? Passionnya sih. Iya, passionnya dalam maksud ini karya gue nih gitu. Iya, mungkin udah gue sampai taraf udahlah gue gak mau repot, yang penting duit aja buat gue buat bulanan. Yang penting foto gue bagus. End up-nya ya drain. Kalau berpikir seperti itu. Iya. Lama-lama pasti begitu kayaknya ya. Iya, mungkin kalau boleh gue rangkum, tadi Curut juga ngomong kan, kalau freelance ya ada untungnya juga. Ada dong. Nambah link segala macam gitu kan ya. Berarti plus minus. Jadi terserah teman-teman yang mendengar ini ya. Jadi lo mau milih berbisnis sendiri atau mau menjadi freelance. Jadi memang ada yang pilihan. Basicnya memang meant to be jadi freelance. Nggak gitu bisa, betul. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi memang ya tajemin lah di situ, jadi profesional lah, jadi freelance gitu loh. Iya. Ada yang memang passionnya tinggi, terus risk taker ya kan, bukalah sendiri. Belum tentu berhasil, tapi kan lu udah sempat cobain lah gitu. Iya. Style lu itu banyak yang suka nggak sih? Ya. Gitu-gitu ya kan, sebenarnya itu kan wujud dari passion. Gue nggak bilang itu juga bagus juga ya kalau kita tahu kemampuan ya. Kurang lebih gitu. Oke, nice banget. Nah ini kan soalnya kita nanya-nanya kayak gini soalnya ngundang lu juga karena lu kan senior nih hitungannya di dunia wedding ya. Kita bisa bilang senior lah udah 10 tahun plus gitu kan ya. Nah jadi balik lagi nih, lu udah down juga gitu kan. Terus tadi lu sempet spoil dikit, lu sempet dari transisi perpindahan dari Fiore udah masalah, akhirnya lu mau kepikiran, aduh deh gue freelance aja deh. Sebelum freelance, gue mikir dulu nih. Sebelum dari Fiore jatuh itu, lu kepikiran bisnis lain gak? Enggak, karena gue basicnya bukan bisnismen. Yang gue tahu itu nyeni, motret. Oh lu seni banget ya. Iya, main musik, tapi gak jago ya. Cuy, dia gak kelihatan loh, belum waktu dulu tuh. Lu ingat gak sih dulu waktu kuliah tuh lu yang kerjanya cuman kayak yang tawa-tawa santai. Emang ngehe-ngehe aja ya. Iya, terus sama satu temen lu siapa tuh ngikut terus tuh? Yang badan tinggi. Wah siapa? Yang anak di kafe juga. Encu kali. Encu ya? Iya, gue bareng Encu mulu soalnya pulang pergi. Dia apa kabar tuh? Wah dia jadi desain grafis dia. Sekarang kayak Chester Bennington dia. Tatonya di mana-mana sampai ke sini-sini tatonya.
Keriting pakai kacamata. Emang seniman. Itu temennya si Acong juga. Acong, iya. Nah, kan terus rumahnya deket kan. Dia nggak foto kalau dia ya? Nggak, dia memang dari awal nggak foto. Dia emang desain grafis. Kan kita kuliah desain grafis kan. Iya. Oh, gue nggak nyangka kalau si Encu sama lu tuh kayak art banget. Soalnya kalau yang nyantol sama gue tuh si Acong. Iya, kalau Acong dia kan memang unik ya. Unik kan ya. Iya, benar. Dia sampai kayak cambung-cambungan. Gila ya, unik ya mungkin ya kita bilang. Iya. Tapi ya memang ide-idenya sih dahsyat sih Acong itu. Aneh-aneh semua ya. Cuma mau temenan sama dia juga unik sih. Unik ya. Mesti cocok lah gitu. Iya, makanya gue cocok. Gue juga unik soalnya. Gila berarti gue ya. Kalau gitu ya. Ya kalau ada outputnya jadi unik, kalau nggak ada outputnya jadi gila. Jadi gila. Iya makanya. Makanya nih untungnya gue beruntung ya ada Agung, jadi dia memfasilitasin gue ini. Jadi gue ada outputnya. Kalau nggak gue gila. Kalau nanti gue sama istri gue berantem terus di rumah ya kan, gila nih orang nih gitu. Oh, ini podcast mempertahankan rumah tangga nih jadinya nih. Oh iya, salah satunya. Kalau tanya tujuan untuk apa? Untuk itu. Rumah tangga, ya? Untuk rumah tangga. Kalau podcast panjang ya kita. Jadi istri gimana, Mike? Sehat walafiat. Gue banyak belajar dari istri gue. Salah satu podcast ini kebentuk selain dari Agung sama Denny yang encourage gue buat di sini juga Margaret yang encourage gue buat di sini. Good lah, luar biasa. Biar gue dapet ya. Dapat poin deh Den. Poin dia. Di rumah aman. Aman ya kan. Bisa beli tanaman baru gue. Nah, oke. Kayaknya gue rasa tadi udah spoil dikit nih ya. Dia udah ngomong terus kayak Fiore gitu kan ya. Nah itu mungkin boleh nih ya next episode kali ya. Kita yang ini kita udahin dulu kali ya gimana? Boleh. Ya kan, kayak udah kita korek nih dia nih, baru perkenalan nih korek nih ya. Nah nanti untuk berikutnya kita akan bahas tentang Fiore nih. Boleh dong? Boleh. Ya kan ya, kenapa bisa terjun? Antea, aduh. Fiore udah ya, masa gue Fiore lagi? Ya, next kita bahas kenapa sih kamu bikin sendiri gitu loh. Nah, kita malah masuk Antea. Kenapa Antea? Kenapa nggak buat sendiri gitu kan ya? Oke, untuk kali ini episode kita selesaiin dulu aja. See you on next episode ya. Thank you. Bye-bye. Bye.